Istri pengusaha tak berdaya melihat suami dengan wanita yang lebih muda. Kalau kau masih ingin dicintai, habiskan, tubuhmu akan menolak keabadian. Wajahnya bengkak parah, dipenuhi bintik merah kehitaman, seperti seseorang yang baru saja diracun oleh kodok beracun. Tapi, ia masih tersenyum bangga di depan cermin. Itu kesaksian terakhir petugas hotel mewah berbintang di Jakarta Selatan, sebelum pingsan melihat wanita bernama Rani duduk telanjang, mengelus perutnya yang berdarah, dan menatap pantulan bayangan bayi tanpa wajah yang tertawa. 3 jam sebelumnya, kamar itu senyap. Terlalu senyap. Padahal jam digital menunjukkan pukul 11.11 malam, waktu yang katanya penuh keberuntungan. Tapi malam itu, cermin besar di kamar mulai berembun dari dalam. Bukan dari hawa dingin, tapi seperti ada yang bernapas di balik kaca. Di depan cermin berdiri seorang wanita. Rani, 43 tahun. Mantan model. Istri pengusaha kaya. Wajahnya seperti gadis 20-an. Kulit kencang. Tulang pipi tinggi. Senyum sempurna. Tapi siapapun yang melihat matanya tahu, ada yang rusak di dalam. Tangannya gemetar. Di meja rias ada botol kecil, kaca coklat tua, tanpa label. Hanya ada stiker merah lusuh bergambar bayi menangis, dengan huruf kecil di bawahnya, serap dengan niat. Jangan tanya dari mana, ia menuangkan cairan hitam pekat itu ke dalam gelas wine. Aroma anyir langsung menyebar. Rani menutup hidung, meneguknya perlahan. Lalu, lampu kamar berkedip. Rani terkesiap. Ia menoleh. Di belakangnya, dalam pantulan cermin, ada bayangan bayi kecil, berdiri di sudut ruangan. Tapi saat ia menoleh ke belakang, tidak ada siapapun. Ia tatap kembali cermin, dan kini, bayi itu lebih dekat. Sudah cukup. Aku sudah membayar. Jangan lagi, bisiknya dengan napas terputus-putus. Rani panik. Ia buka tasnya. Ada benda aneh, kalung emas kecil dengan liontin seperti potongan tali pusar yang sudah mengering. Ia peluk liontin itu sambil menangis. Ini yang terakhir. Aku janji. Tapi suara itu kembali muncul. Suara bayi menangis. Tapi tangisnya seperti keluar dari kerongkongan penuh darah. Pintu kamar digedor. Maaf, Bu. Dari resepsionis. Ada laporan suara bayi menangis dari ruangan ini. Apakah semuanya baik-baik saja? Rani tak menjawab. Ia terdiam. Tubuhnya gemetar. Tangannya mulai berdarah, bukan karena luka, tapi dari bawah kuku. Dari dalam. Ia menatap perutnya. Tak ada janin, tapi perutnya perlahan menggembung. Seolah ada sesuatu yang tumbuh dari dalam, cepat, dan lapar. Cermin mulai retak. Garis-garis tipis seperti urat menjalar dari pusat pantulan wajahnya. Dan di balik retakan itu, ia melihat dirinya sendiri. Tapi versi dirinya yang lebih tua, lebih hancur, dan tertawa dengan mata putih semua. Rani berlutut di depan cermin. Tangannya berlumur darah. Tubuhnya berkeringat dingin. Tiba-tiba, tangan kecil muncul dari dalam cermin, menyentuh dagunya, dan perlahan merangkak masuk ke dalam mulutnya. Lampu padam. Suara bayi terdengar nyaring. Lalu sunyi. Gelap, tapi jauh sebelum malam itu. Sebelum tubuhnya membusuk dari dalam. Sebelum suara tangisan itu menghantui setiap sudut cermin, ada keputusan yang diambil Rani, saat cintanya dihina, dan wajahnya dianggap tak berharga. Dan dari sanalah kutukan ini dimulai. Jakarta, 2 bulan sebelum hari itu. Langit sore di ibu kota tampak kelabu, seperti memantulkan isi hati Rani. Ia duduk sendiri di ruang riasnya. Dinding kaca, lampu LED, lemari penuh skincare, tapi tak ada satupun yang sanggup menyembunyikan garis patah di bawah matanya. Tak ada yang tahu, bahkan dirinya sendiri, sejak kapan tatapan Rani kehilangan cahaya. Di belakangnya, speaker memutar lagu klasik. Tapi yang menggema dalam pikirannya hanya satu suara. Kau tak cantik lagi, Bu. Bapak butuh yang muda. Suara itu milik seorang pembantu muda, yang dia pecat minggu lalu karena mengucapkannya tanpa sadar. Tapi kata-kata itu menancap lebih dalam daripada pisau. Rani berdiri, membuka kotak kayu kecil di laci bawah meja rias. Di dalamnya,
kalung emas tua, dengan liontin bergambar ukiran wajah bayi menangis, benda dari ibunya dulu, yang katanya, jangan pernah dipakai kecuali jika dunia mulai membenci wajahmu. Saat itu Rani menganggapnya omong kosong. Tapi hari ini, ia melihat dirinya sendiri dengan jijik. 20 tahun lalu. Rani masih muda. Cantik. Disanjung. Tapi ibunya, seorang dukun kampung di lereng gunung daerah Cianjur, tak pernah bangga. Makin banyak mata yang memuja, makin besar harga yang menanti. Saat ibunya wafat, tubuhnya membusuk hanya dalam 2 hari. Wajahnya hitam legam, seperti terbakar dari dalam. Di dadanya, kalung bayi itu bersinar merah samar. Rani menyimpannya, tapi juga menguburnya dalam-dalam. Sampai hari ini. Siang itu, Rani bertemu Maya di kafe. Maya tampak terlalu muda untuk usianya. Terlalu bersih. Terlalu bercahaya. Jangan bohong, kamu filler ya? Bukan. Aku minum sesuatu, dari seseorang yang tidak bisa disebut di kota. Rani tertawa, tapi Maya tak ikut tertawa. Ia menulis alamat di serbet, lalu berbisik, kau cari rumah berwarna kayu tua, dengan bendera kain hitam di depan pagar. Di kampung Kertajaya, belakang kebun bambu. Malam itu juga, Rani menyetir sendirian. Mobilnya melaju menembus jalan sempit beraspal setengah rusak. Masuk ke pedalaman kampung yang gelap, di luar sinyal, di antara pohon-pohon karet dan sawah becek. Di ujung jalan, ia melihat rumah panggung tua berdiri sendirian, beratap ijuk dan berdinding kayu gelap. Dari jauh, terlihat bendera kain hitam tergantung di tiang bambu, berkibar pelan diterpa angin. Tak ada lampu. Hanya cahaya dari obor kecil dan dupa menyala. Rani mengetuk. Tak ada jawaban. Tapi pintu kayu itu terbuka sendiri. Interior rumah itu seperti waktu yang macet. Dingin meski tanpa angin. Udara berbau tanah dan darah kering. Botol-botol berisi cairan keruh berjajar di rak bambu. Di sudut ruangan tergantung rambut manusia dikepang rapi, dan tali pusar yang dikeringkan. Lalu, muncul wanita itu. Mak Esi. Wajahnya keriput seperti tanah retak. Matanya cekung, tapi bersinar hidup. Rambutnya putih terurai, panjang hingga ke pinggang. Akhirnya kau datang juga, Neng Rani. Rani mundur setengah langkah. Dari mana kau tahu? Dari ibumu. Dia menitipkan utangnya padamu. Mak Esi mengambil mangkuk tanah liat. Uap merah mengepul darinya. Isinya, sup kecoklatan dengan potongan mirip pangsit. Tapi berurat, dan isiannya menggeliat. Aroma manis dan amis bergantian naik ke hidung. Kalau kau masih ingin dicintai, habiskan sebelum jam 12. Setelah itu, tubuhmu akan menolak keabadian. Rani melihat jam. Pukul 23.51, 9 menit tersisa. Tangannya gemetar. Tapi matanya dingin. Ia meneguk sesendok pertama. Lidahnya seperti tertusuk. Tapi tubuhnya terasa hidup. Ia menelan lagi. Sampai sendok terakhir. Lampu obor mendadak padam. Di luar, suara kodok berhenti. Udara seperti menebal. Dan dari sudut langit-langit rumah, Rani melihat sepasang mata putih menatap dari atas, tubuh terbalik, rambut menjuntai. Makhluk itu mengenakan pakaian yang sama seperti Mak Esi. Tapi Mak Esi masih berdiri tepat di depannya. Diam. Tersenyum. Selamat datang, anak ibumu. Keesokan paginya, Rani terbangun di hotel, di ranjang yang sama dengan saat ia pergi 2 hari lalu. Tapi, ia tak ingat kapan pulang. Baju yang ia pakai saat ke rumah Mak Esi sudah tak ada. Di meja rias, botol wine penuh, tapi rasanya bukan anggur. Dan di bawah bantal, kalung bayi itu sudah kembali. Meski ia yakin benda itu ditinggalkan di kampung, ia memegang wajahnya. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Rani merasa hidup. Rani membuka mata dan dunia terasa lebih pelan, lebih hangat, lebih indah. Ia melangkah ke cermin dengan langkah ringan. Wajah itu seperti kembali dari masa muda. Tidak hanya lebih halus, tapi lebih simetris, seimbang. Kantung mata lenyap.
kulit leher kencang. Hidungnya seperti lebih mancung. Bahkan, warna giginya tampak lebih putih. Ia menyentuh pipinya, lalu tertawa sendiri. Dokter bedah manapun tak bisa lakukan ini. Tapi di dalam dadanya, ada sesuatu yang lain. Bukan rasa takut, tapi semacam keyakinan gila bahwa ia bukan lagi manusia biasa. Apapun yang terjadi semalam, aku lahir ulang. Rani keluar mengenakan gaun merah ketat, yang dulu hanya berani dipakai di usia 30-an. Ia berjalan menyusuri lobi hotel mewah, dan dua pria muda yang sedang ngobrol di lift langsung berhenti bicara. Mereka menoleh, dan salah satunya tanpa sadar berkata, "Buset, istrinya siapa tuh?" Rani tersenyum. Ia tahu komentar itu bukan hinaan, tapi kekaguman. Siang harinya, Rani duduk di kursi salon premium tempat langganannya. Para staf yang biasa bersikap formal kini canggung. Mereka saling berbisik di belakang. Seorang prias berkata, "Bu Rani, maaf, kami semua kira ibu sudah pindah dokter Korea. Tapi, ini bukan suntik, ya?" "Bukan," jawab Rani. "Ini warisan." Saat berjalan di mal, beberapa wanita sebayanya memandang dengan tatapan bercampur iri dan curiga. Salah satu dari mereka, mantan teman arisan, mencubit lengan Rani sambil tertawa kaku. "Gila, kamu glowing parah. Suami kamu pasti nempel terus ya sekarang." Rani menoleh sambil tersenyum tipis. "Aku nggak tahu dia nempel. Atau takut ditinggal." Di rumah, Rani berdiri di balkon. Langit senja memantulkan cahaya oranye ke kulit wajahnya. Ia selfie. Tanpa filter. Tanpa editing. Ia unggah ke Instagram dengan caption, "Bukan hasil klinik. Ini hasil tekad." Puluhan komentar masuk. DM dari brand besar. Tawaran kolaborasi. Follower melonjak 10.000 dalam sehari. Malam itu, Rani berdiri di depan Arman. Ia hanya mengenakan gaun tidur satin putih. Arman, yang biasanya tenggelam dalam laptop, mendongak, dan menatap seperti pria kelaparan. "Ran, kamu pakai apa sih? Kenapa? Kamu kelihatan kayak Rani yang dulu, yang waktu kita honeymoon." Arman memeluknya erat. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Rani menangis karena dicintai. Bukan karena ditinggalkan. Malam kedua, Rani merayakan dengan teman-temannya. Ia minum wine sambil berdansa sendirian pelan di ruang tengah. Wajahnya bercahaya. Dalam pantulan kaca jendela. Ia merasa abadi. Kalau ini kutukan, maka aku ingin dikutuk selamanya. Tapi di luar, di balik refleksi jendela, tampak siluet kecil, berdiri diam di taman kosong. Seolah menatap masuk dari kegelapan. Malamnya, Rani membersihkan wajahnya di depan cermin. Air mengalir. Lampu kamar mandi temaram. Tiba-tiba, ia mencium aroma amis, seperti darah lama yang dikeringkan. Ia mendongak. Cermin mulai berembun. Meski tidak ada uap. Dari balik kabut, ia melihat bayangan lain. Wajahnya sendiri, tapi dengan senyum lebih lebar. Dan matanya, terlalu gelap. Terlalu dalam, tepat saat ia mendekat. Lemari di belakangnya jatuh sendiri. Rani menjerit dan mundur, menabrak wastafel. Di bawah meja rias, ada jejak kaki kecil. Basah. Seperti milik bayi. Mengarah ke dalam lemari pakaian. Rani membuka perlahan. Kosong. Tapi dari dalam, terdengar suara bisikan. "Mama. Aku dingin." Panik. Linglung. Nafas berat. Rani menutup pintu dengan cepat, lalu berlari ke kamar. Ia menangis. Histeris. Arman mencoba menenangkannya. "Ran, kamu ngigau? Ini jam 2 pagi. Ada sesuatu di kamar mandi." "Bayi." Suara bayi. "Kita nggak punya bayi." Besok paginya, Rani hanya menatap kosong ke cermin. Apa aku gila? Ia mencoba berdandan. Mengambil kalung, bayi menangis dari kotak perhiasan. Tapi saat disentuh,
Liontin itu bergetar sendiri, dan mengeluarkan tetesan darah segar dari celah mata ukirannya. Rani menjatuhkannya ke lantai. Kalung itu berhenti berdarah. Tapi bayangannya masih menatap. Tersenyum pelan. Hari-hari berikutnya, gejalanya makin parah. Rani mulai lupa jadwal meeting. Ia menyapa orang yang ternyata tak pernah ada. Di dalam lift, ia bicara sendiri. Ia lihat bayangan di jendela, padahal ia sedang sendirian di rumah. Sudah seminggu sejak minuman terakhir. Rani masih terlihat muda, tapi bayang-bayang gelap mulai menyusup ke sela pikirannya. Psikosis. Atau, sesuatu yang menempel. Maya datang ke rumah. Ran, kamu masih minum, itu? Kenapa? Semalam aku mimpi. Kamu duduk di tengah lantai. Di sekelilingmu. Bayi-bayi berdarah, merangkak masuk ke tubuhmu lewat mulut dan telinga. Lalu kamu tersenyum. Rani tertawa kecil. Tapi suaranya sumbang. Mimpi aja kau percaya? Puncaknya malam itu. Rani merasa pusing luar biasa. Ia ke kamar mandi dan muntah. Tapi yang keluar bukan muntahan biasa, gumpalan rambut, kulit tipis, dan kuku kecil. Ia jatuh terduduk. Nafasnya tersengal. Di dinding cermin, ada tulisan kabur, janinmu akan kembali. Ia berdiri dengan tubuh gemetar. Menatap cermin. Wajahnya tetap muda. Tapi perlahan, wajah itu berubah. Kulit mulai membengkak. Bintik hitam muncul seperti terkena racun. Mata cekung. Mulutnya membiru. Rani mundur. Tapi pantulan di cermin tidak ikut mundur. Bayangan itu tetap berdiri di tempat. Lalu mengangkat tangan sendiri, meski Rani tidak bergerak. Kau sudah membuka pintunya. Lalu lampu kamar padam total. Suara tangisan bayi menggema, lalu tawa dewasa. Dari arah cermin. Gelap,